Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak. yang kemudian Pak jangan pegang Begini, pegang saya Pak. begini, Pak Jangan Dodi. pegang saya Pak. Pak Dodi kan belum percaya. Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin mau Bapak boleh ngomong kalau saya udah selesai membaca ini Pak. belum mengerti firman Tuhan? Iya Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini. Dengerin dulu Pak. Dengar ajaran sesat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan yang lain. Pasti tidak Tapi kalau asli dengan Pak. saya kita kembali. Saya Islam. Islam sendiri itu adalah berserah diri. Jadi kalau orang Islam dia sudah diberikan kehidupan di dalam dunia ini, yang perlu dia lakukan hanya berserah diri kepada penciptanya. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya Tuhan Sang Pencipta ini bisa turun jadi manusia untuk mengorbankan diri dengan cara apapun menebus dosa manusia. Di dalam Islam tidak ada konsep manusia bisa menebus dosa orang lain. Jadi setiap dosa itu ditanggung oleh orang masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak penciptaan manusia sudah beberapa kali mengirimkan nabi-nabi. Nabi-nabi diutus adalah untuk memperingati manusia supaya nanti bisa kembali kepada Sang Kholik, Sang Pencipta ini dengan cara yang baik. Artinya cara yang baik adalah sebagai orang yang hanya berserah diri kepada penciptanya. Jadi nabi-nabi yang sudah diutus ini, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajarkan akidah yang sama untuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala artinya Maha Suci, Maha Tinggi. Dari jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan syariat-syariat. Syariat yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Az-Zabur, yang ketiga kitab Injil. Namun ketiga syariat ini diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Nah, syariat-syariat yang sudah diturunkan ini, inilah yang disempurnakan di dalam Islam, yang mana Islam ini merupakan jalan hidup yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang dianggap nabi-nabinya hanya untuk suatu bangsa tertentu, ya ini sebenarnya hanya untuk bangsa itu. Tetapi di dalam Islam kita memahami Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu agama universal yang memang diperuntukkan bagi manusia, di mana syariat-syariat yang sudah diturunkan sebelumnya kepada Bani Israel itu semuanya sudah dirangkum dan disempurnakan di dalam Quran. Petunjuk pelaksananya di mana? Ada di dalam sunnah Nabi. Itulah yang menjadi jalan keselamatan buat kita, karena kita percaya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, bangsa Israel jalan keselamatannya cuma Nabi Musa. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, jalan keselamatan juga cuma lewat Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia, ya juga cuma Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak harus yang ini jalan keselamatan, yang ini bukan, atau begitu, tidak ada konsep begitu. Di dalam Islam, nabi-nabi yang diutus, itulah jalan keselamatan bagi bangsa itu pada zaman itu. Pada zaman terakhir, ketika Quran sudah diturunkan, jalan keselamatan hanya ada di dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa di dalam Quran kita tidak mengenal konsep ada Tuhan yang bisa turun jadi manusia menebus dosa orang lain? Karena memang sejatinya dari mulai zaman nabi-nabi bahkan sebelum zaman Nabi SAW tidak ada nabi yang mengajarkan Tuhan bisa turun jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena dari zaman bahkan dari zaman Nabi Musa alaihissalam sudah jelas bahwa selain daripada Tuhan itu Maha Esa, tidak ada seorang ayah menebus dosa anaknya, atau sebaliknya seorang anak menebus dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Kalau orang fasik itu artinya orang yang berdosa terus-menerus, ya.
Kalau dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan kebenaran, dia pasti hidup. Dia pasti hidup, dia tidak akan mati. Artinya dia akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Dan juga, kalau dikatakan manusia adalah tempatnya dosa, itu adalah betul. Tetapi, setiap manusia dibukakan pintu taubat selebar-lebarnya selama dia masih hidup. Selama dia beriman bahwa Allah SWT adalah Maha Esa, tidak sama dengan makhluknya, selama dia melakukan amal soleh, dan selama dia bertobat daripada kejahatannya, daripada dosanya, dia menyesali atas perbuatannya, dia tidak mengulangi dosanya, insya Allah dia akan menerima kehidupan di akhirat sebagai orang yang tidak merugi. Tetapi orang yang menyekutukan Tuhan dengan menyembah selain Tuhan, walaupun dia merasa dia adalah orang kudus, dia tidak akan diterima sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan tidak akan rela orang menyembah selain daripada dia. Itu adalah jalan keselamatan. Dosa syirik di dalam Islam itu adalah dosa yang tidak terampuni jika orang itu tidak bertobat. Dosa-dosa yang lain walaupun termasuk dosa besar, tapi kalau orang itu bertobat dengan sebenar-benarnya, meninggalkan perbuatan dosanya, menyesali perbuatannya, insya Allah dia akan diampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, tidak ada konsep dosa manusia yang sebanyak ini ditanggung oleh satu orang. Kenapa saya akhirnya menerima konsep di dalam Islam seperti itu? Karena Islam selain juga mengedepankan konsep amal soleh dan iman tentu saja, di dalam Islam kita tidak mengenal yang namanya orang menanggung dosa orang lain. Di dalam Islam juga tidak mengenal yang namanya rasis dan diskriminasi. Nabi Muhammad SAW ketika beliau haji wada, yaitu haji perpisahan, beliau berkhutbah mengatakan kepada umatnya, orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Orang kulit hitam juga tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Orang Ajam atau orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tetapi yang lebih baik dari mereka adalah apanya? Takwanya. Takwanya artinya orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan, itu yang paling bernilai di mata Allah SWT. Jadi tidak ada suku ataupun ras yang lebih tinggi daripada orang lain. Untuk itulah saya mengambil keputusan pada tahun 2014, tanggal 25 Juli, untuk memeluk agama Islam sebagai agama satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Agama-agama yang lain sudah saya pelajarin semua, dari sejarahnya, dari kitabnya, dari segala macam perpecahannya, dari segala macam sejarah penulisannya. Saya bisa buktikan itu semuanya adalah hasil daripada pemikiran manusia dan juga hasil daripada politik manusia. Saya juga sudah menguji ulang kitab saya yang dulu. Ternyata di dalam kitab saya ini selain mengandung kebenaran, tetapi juga mengandung kebatilan. Kebatilan yang saya maksud adalah adanya kontradiksi. Ratusan kontradiksi yang sudah saya rangkum, juga adanya yang namanya ayat tidak otentik. Tidak otentik artinya apa? Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat hasil pemikiran manusia yang disisipkan ke dalam kitab ini, sehingga dianggap menjadi ayat. Pemikiran manusia atau catatan kaki di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat, sehingga itu yang dipakai oleh orang kalangan agama lain sebagai konsep ketuhanan. Nah, itu yang akhirnya membuat saya mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Kristen, sehingga saya memeluk agama Islam, di mana di dalam Islam saya yakin Quran sebagai pegangan orang Islam itu adalah murni firman Allah SWT. Karena di dalam seluruh Quran, kurang lebih 1/6-nya, kurang lebih 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, ternyata sudah terbukti oleh sains zaman sekarang. Itu membuktikan bahwa tidak mungkin ayat-ayat Quran yang diturunkan 1500 tahun yang lalu itu adalah karangan manusia. Sains zaman sekarang yang sudah sedemikian maju mengkonfirmasi kebenaran ayat Quran. Jumlahnya kurang lebih 80% dari kira-kira 1000 ayat di dalam Quran yang berbicara tentang sains. Ya, untuk itulah saya akhirnya meyakini bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad SAW yang umi atau yang tidak pandai baca tulis,
tetapi itu adalah murni dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah menurunkan wahyu yang terakhir setelah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, diakhiri dan ditutup dengan kitab Quran dan ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Quran dan kenabian Muhammad SAW ini adalah yang menjadi penutup daripada semua nabi-nabi yang sudah diutus dari Tuhan Sang Pencipta kepada bangsa tertentu, yang mana Quran diturunkan tidak untuk bangsa tertentu. Jadi ini Quran adalah diperuntukkan untuk semua manusia, semua makhluk, bahkan disebut rahmatan lil alamin. Jadi saya sebagai orang Indonesia, saya sebagai orang keturunan Cina, saya tidak ragu untuk mengikuti Quran, karena Quran ini untuk semua makhluk, termasuk saya. Tetapi kalau Bible disebutkan Yesus, bahkan ke nabi-nabi sebelumnya, bahkan sampai ke Nabi Daud, bahkan sampai Nabi Musa alaihissalam, Quran dan Islam pun percaya bahwa mereka diutus hanya untuk bangsa Israel, tidak untuk bangsa di luar Israel. Kami juga mengimani bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan kepada Bani Israel, Taurat, Zabur, Injil, tetapi dikarenakan tidak murninya kitab ini, sehingga di dalam Quran dikoreksi. Koreksi di dalam Quran itulah yang akhirnya meyakinkan saya bahwa Quran tidak mungkin karangan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga berharap Pak Kris dan teman-teman Pak Kris, kita bisa berdiskusi dengan baik, dengan santun, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Terus bagaimana selanjutnya kita mau berdiskusi? Iya. Silakan Pak Iya. Kris, ada yang mau ditanya? Baik. Jadi, sorry Pak, berarti kita sekarang sistemnya hanya iya. tanya jawab aja Pak ya? Iya. Itu pada tataran ini dulu. Ya. Tapi maksud saya gini Pak, kita tetap menjaga iya. sopan santun. Iya. Itu. Jangan sampai kita saling potong. Iya. Ya. Setuju. Saya mendengarkan Bapak bicara, Bapak juga nanti mendengarkan saya bicara. Iya. Ya, Setuju. gitu ya. Oke, silakan Pak, kita coba Pak. Baik. Ya. Jadi yang saya tidak menyalahkan pandangan Islam terhadap Quran. Itu pandangan saudara kita yang Muslim. Tapi saya juga tetap konsisten dengan pandangan saya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Dan sudah lengkap dan sempurna karena tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 mengatakan segala tulisan ini jangan sampai ada yang menambah atau ada yang Salaman dulu Pak, salaman dulu Pak. Saya kalau mendengar ayat seperti itu Pak, kita salaman dulu. Ya. Jadi Pak, jangan ada yang menambah, tidak boleh mengurangi. Oke, lanjutkan. Artinya semua yang tertulis di Alkitab itu saja. Oke. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga itu dikatakan begitu. Saya baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini Ya. yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Menuruti apa yang tertulis. Ya. Artinya begini. Tadi saya katakan bahwa pandangan saudara kita dari kalangan Muslim atau Pak Dondi, silakan saja. Saya tidak menyalahkan. Tapi pun saya berpegang pada Alkitab ini, dikatakan bahwa menuruti apa yang tertulis. Bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Dan yang tertulis itu tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Saya belajar Alkitab ini, maaf saja, saya tidak belajar buku. Saya punya bacaan cuma Alkitab. Tidak pernah keluar dari Alkitab. Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat 18 mengatakan, saya tidak boleh berkata-kata dari diri sendiri, tetapi dari kebenaran firman yang tertulis. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Artinya apa yang tertulis di Alkitab ini yang saya imani. Jadi, kalau tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah sudah sempurna, lengkap, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang.
bahwa soal nanti pandangan Pak Dondi mengatakan bahwa ada sisipan atau tambah, ya itu saya tidak masuk wilayah itu. Tetapi yang pasti yang saya sangat yakini 100% Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Sudah lengkap. 100% firman Allah yang tertulis. Tertulis. Sudah lengkap dan sempurna. Nah, oleh sebab itu keselamatan jelas hanya melalui Yesus. Ya, Yesus datang ke dunia ini, benar bahwa tadi itu apa yang Bapak katakan bahwa dia datang untuk Israel, ya tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi karena ketegaran hati Israel tidak mau terima Yesus Mesias itulah, maka Allah berpaling kepada bangsa lain. Yesus berpaling pada bangsa lain. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menawarkan program baru kepada bangsa lain melalui Rasul Paulus. Karena itu Paulus membawa misi Injil kasih karunia Allah itu ke seluruh penjuru bumi. Nah, itulah yang tadi yang dikatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Jadi kalau kita berkata bahwa kita beriman, kan mesti ada dasar. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita beriman, mesti ada yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Mendengar firman. Yohanes pasal 5 ayat 24, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ya. Mendengar firman. Firman apa? Firman tentang Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus sudah bangkit lagi ke surga. Segala dosa sudah dihapus lunas. Nah, itu dulu. Nanti setelah kita sudah selamat dulu, baru kemudian kita belajar pengetahuan kebenaran. Nah, itu yang tadi Pak Dondi katakan itu masuk dalam kategori kedua, yaitu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi syarat yang paling utama yang harus selamat dulu. Setelah selamat dulu, ya. Sudah bicara 2 menit, pertanyaannya apa? Oh ya, intinya adalah kalau Pak Dondi tadi katakan bahwa dengan amal perbuatan, katakanlah, itu bisa masuk ke surga. Pertanyaannya adalah, Pak Dondi ini orang berdosa bukan? Bisa berdosa, bisa tidak, Pak? Enggak, mesti tegas saja. Ya. Yang mana? Bisa berdosa, bisa tidak. Ketika saya berdosa, saya bertobat, maka saya tidak menjadi orang berdosa. Jadi berdosa dan tidak berdosa itu dipisahkan dengan tobat. Berdosa itu status. Berbuat dosa itu tindakan. Ya. Nah, itu ada perbedaan di sana. Kalau bertobat apa? Bertobat status keadaan kita manusia. Bertobat. Iya. Sejak dalam kandungan, Mazmur 51 ayat 7, Daud memberikan kesaksian bahwa dalam kesalahan aku diperenakan. Artinya di dalam kandungan ibu saja dia sudah bersalah. Nah, dia sudah berdosa. Mengapa demikian? Karena dia berasal dari benih Adam dan Hawa. Yang jatuh ke dalam dosa kan mereka yang ada di Taman Eden. Pak, boleh saya cut sebentar, Pak. Saya tadi banyak mencatat nih, Pak. Wah, ini ayat-ayat yang bagus. Banyak, ya. Saya catat semua nih, Pak. Ya. Jadi satu pertanyaannya saja. Oke. Pak Dondi orang berdosa atau bukan? Itu saja. Bukan, kalau saya bertobat. Ya berarti belum. Nah, saya bisa tidak berdosa kalau saya bertobat. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak, saya kembalikan. Kalau Bapak berdosa, kalau Bapak bertobat, Bapak diampuni nggak? Dosa saya semua sudah diampuni. Oke. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13, semua dosa sudah diampuni. Oke, Bapak tadi sudah bicara kurang lebih 2 menit lebih, Pak ya. Ya. Saya ingin menanggapi dari yang Bapak tadi pertama, juga nanti saya akan memberikan pertanyaan. Ya, boleh. Dari sekian banyak ayat yang saya catat, Pak. Ya. Ini yang masuk ke dalam 4 gospel ini hanya Yohanes 16 ayat 2. Sisanya ini adalah di luar 4 gospel, Pak. 4 gospel ini berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya. Setelah selain itu, Bapak juga ada menyebutkan Mazmur 51, juga tadi ada menyebutkan Mazmur 48, ya kan? Ketika Bapak bilang Mazmur 51, Daud di dalam kandungan ibunya saja sudah berdosa, itu bukan dosa waris, Pak. Itu adalah dosa ibunya, kalau Bapak baca konteksnya, ya Pak ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kris adalah, saya ingin
Pak Kris menjelaskan kepada saya hubungan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus, apakah ajaran keselamatan Yesus dan Paulus ini sama atau tidak, Pak? Ya, bentar, Pak ya. Yang saya tahu di dalam, mohon maaf Pak, kacamatanya saya ingin menunjukkan sesuatu. Nah, ini supaya yang menonton juga membaca ya, Pak ya. Ya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 3, ketika Yesus ditanya siapa yang terbesar daripada di dalam kerajaan surga, Yesus menjawab, Pak, ini pada saat Yesus masih hidup dan belum disalib. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul ya? Ini dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya ingin bertanya kepada Pak Kris, seandainya pada saat itu Yesus mengatakan hal ini, ada orang yang mendengar, bukan murid Yesus, ada orang yang mendengar, kemudian dia bertobat, kemudian besoknya dia mati. Orang yang bertobat dan mati itu kira-kira menurut Pak Kris masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat itu masuk surga atau neraka? Iya. Silakan. Kalau dalam konsep Alkitab, bertobat itu metanoia, berubah pikiran. Yang bisa merubah pikiran manusia itu cuma satu firman. Manusia dengan akal, dengan apapun tidak bisa merubah pikiran. Cuma satu-satunya firman. Yang bisa rubah itu firman. Jadi kalau dia bertobat dengan dia yakini, percaya kepada firman yang tertulis, bahwa Yesus sudah mati, hapus segala dosa, semua lunas dibayar. Maka kalau dia percaya itu, otomatis status dia berubah. Ini pada saat Yesus belum disalib, Pak. Betul. Yesus punya kuasa. Sebelum disalib juga dia punya kuasa mengampuni dosa. Oke. Nah, jadi seseorang yang bertobat itu artinya yang tadinya dia hidup dalam dosa, tapi sekarang dia sudah yakini bahwa Yesus mati hapus segala dosanya. Maka dengan demikian berarti dia sudah berubah pikiran. Mohon maaf, Pak. Saya potong, Mas. Iya. Yesus mengatakan ini ketika Yesus belum disalib. Betul. Orang yang mendengar perkataan ini bertobat dan Ya. dia nggak tahu kalau Yesus harus mati di atas kayu salib menebus dosa dia. Pertanyaan saya, Ya. kalau orang mendengar Yesus ngomong begini, Ya. terus dia bertobat dengan segala yang Bapak bilang tadi, apa metanoia atau apa, dia berubah pikiran, dia bertobat dari dosa dia, besoknya dia mati, orang itu masuk surga, Masuk surga karena dia sudah bertobat. Tapi Yesus belum disalib loh, Pak. Orang yang bertobat tadi mendengar perkataan Yesus, sebentar, Pak. Berarti dia mati masuk surga dong. Iya. Iya. Orang yang, pertanyaan saya, Yesusnya perlu mati nggak? Sudah itu jangan Loh, ditanyakan. enggak, saya harus bertanya. Saya harus bertanya. Karena orang bisa mati dan dia masuk surga tanpa Yesus disalib. Orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi karya Allah untuk dosa dunia dihapus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau Bapak bicara begitu, kalau Bapak bicara begitu, berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib untuk orang itu. Kalau Bapak bilang itu karya Allah, tunjukin ke saya, Pak. Karya Allahnya di mana? Maksudnya perintahnya, rencananya, pelaksananya dari mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kata Yesus, Pak, saya minta. Kan tadi saya bilang, pisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya. Ya. Yesus bilang bertobat. Paulus bilang, kalau kamu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. baru kamu Di selamat. mana ayat itu? Roma 10 ayat 9. Ya. Ayo, saya baca. Saya baca. Nah. Roma 10. Saya jadi kayak pendeta ya, Pak ya. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Iya. maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan, Pak? Ini bukan ajaran Paulus, itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa, Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini, Pak. Kalau Bentar. Ini Bapak mau pilih Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, ini Alkitab ini ditulis atas dorongan Roh Kudus. Oke. Bukan manusia. Ini perkataan siapa, Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Enggak, itu dianggap perkataan siapa, Roh maksudnya? Kudus sama dengan Jadi Kristus. bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan Atas Paulus bukan. 2 Petrus Saya 1. nggak nanya inspirasi siapa, Pak. 2 Petrus 1 ayat 22, 21, 22. Saya nggak nanya inspirasi siapa. Ini perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama, Ini Paulus ya? Roh Oke, Kudus. Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3, perkataan siapa, Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu
perkataan firman. Firman siapa? Ya tanya sudah Nah, yang dibaca. berkata siapa? Matius 18:3. Ya tadi kan yang sudah dibaca toh. Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh. Yesus yang ngomong. Ya. Sama nggak, Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Saya Juru tanya Selamat, dulu. kamu selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa, Roh Kudus dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari Yesus. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus Jadi kalau dia- menerima mandat dari Yesus, Dia Pak, berbicara firman ini Uh-huh. itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Oke. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, oke, apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan di sini. oke. Jadi Kalau dia- begitu, berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus, Nah, kita kembali ke sebentar, Pak, konteks. sebentar. Saya lagi bicara nih, Pak. Eh. Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus, yang Jelas. berbicara, sebentar, Pak. Ilham. Ya, tolong dengerin saya, Pak. Ya, ya. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus, dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, Ya. berarti Yesusnya pelin-pelan, kalau gitu. Kok belum Nah, sekarang Yesus bilang, kalau tidak bertobat, nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama, Pak? Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab itu masuk pengetahuan Saya kebenaran. tanya, Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Hah? Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Enggak, gini, Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak Karena bingung. ya, karena- Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, Saya tanya. Loh, Saya tanya, Pak, ya. bagaimana Matius 9? Orang. Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9, kalau dia Apa? beriman, diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapa yang selamat? Yang tadi yang Orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? Dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Nah, berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Ya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu terkait itu kemauan Allah. Ah, ya, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca. Nah, saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas Ya. dunia ini, Ah. sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Disalibnya Jelas. mana? Disalibnya mana? Sudah lah, itu salib itu adalah simbol daripada hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya sudah, nggak, Pak? sudah. Di Yohanes. Enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan Sudah. menafsirkan sendiri. Yohanes Sudah. 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin saya. terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Iya. Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Enggak bertentangan. Kalau orang Matius lumpuh, pasal 18. kalau orang lumpuh, Udah. Pak. Nanti dulu kan saya harus menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh, dia beriman, dosanya diampunin. Betul, Pak. Tapi dia belum mati. Begini saudaraku, Dia belum mati loh, Pak. lebih baik selamat dulu lah. Karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat? Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak Sudah. menyembah manusia? Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas dulu perjanjian lama. Enggak, Itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Pengetahuan. Gini. Kita bahas Bapak ya. bicara, saya dengerin. Saya bicara, kita Bapak bahas dengerin. dulu ya. Ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus, Jangan Pak. Pak Dondi. Ini perkataan Paulus Pak semua ini. Dondi belum percaya. Jadi belum Memang bisa saya tidak mengerti percaya, apa. Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo silakan buka. Bukan 2 Korintus. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus Paulus atau juga Yesus? berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus Ayo. berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang Bukan 2 Korintus 3 Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya Roh nggak nanya inspirasi atau Roh bukan. Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 Korintus 3 berapa, Pak? ayat 14-15 silakan. 2 Korintus 3. Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ah. Sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, Hmm? baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak Oke. belum, dengar dulu, Oke. selama Bapak belum, selubung belum diangkat, Hmm. belum percaya pada Yesus,
sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke. Saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya Kudus. tidak nanya ilham atau inspirasi, Pak. Tertulis kan Ini kita. tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah Iya. kepada Rasul Paulus. Berarti ini disampaikan perkataan Paulus, Pak, ya? kepada jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan, Roh Kudus. Roh tulisan Kudus. Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis Iya. karena Roh Kudus menyampaikan firman Iya, yang ditulis iya. oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu, buka dulu. Sebentar. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya Tunggu sebentar, Pak. no. Bapak dengerin aja dulu. Kita ke sini. Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah tutup kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Ya? Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 itu. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. saya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 Jadi ayat kalau 7. Bapak bandingkan dengan ini, Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? tidak benar. Saya baca, Bapak, sama nggak isinya? Oke. Saya bilang tidak Bapak benar. buka 1 Yohanes Saya 5 tidak 7. terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat pegang 7. ini. Iya, buka. Berani nggak Bapak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Loh, Buka. berani dong. Nah. Sebab ada 3 yang Ya. memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya Oke. apa? Saya baca sama Bapak. Enggak usah. Enggak. Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bukan. Bapak Ini pegang. Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bukan saya. Bapak pegang. Enggak usah. Bapak lihat. Saya tidak dengarin. Saya baca. Enggak usah, jangan berapologetika lah. Oh. Enggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu aja. Sekarang saya minta Udah, Bapak nggak buka. usah, Nggak mau. jangan. Bapak nggak mau buka. Bapak nggak mau Saya baca. sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Enggak usah baca itu. Makanya Bapak tolong dengarkan. Nggak bisa. Sama nggak dengan itu, Pak? Tidak. Nggak sama dengan itu. Tidak benar. Tidak benar. Di luar Alkitab yang Oke. sudah tertulis tadi. Sekarang saya tanya. Wahyu 1. Oke, sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Enggak, saya tanya Itu berapa kitab? pengetahuan. Enggak, berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak, Pak, berapa kitab? Bapak belum selamat. Enggak, selamat itu nanti. Selamat itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Udah, selamat dulu Nah, lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Tri. Pertanyaan soal berapa kitab itu masuk dalam poin yang Ya kedua. sudah, Bapak sebagai pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Lu enggak kenapa sudahlah? Bapak baca aja berapa kitab dalam. Saya bisa Karena sebutkan. begini Pak, Nggak, gini. saudaraku, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak itu berapa kitab? Saudaraku belum selamat itu masalahnya. Pak, masalah selamat itu nanti, Pak. Nggak bisa. Itu urusan yang di atas, Pak. Nggak bisa Selamat. mau berurusan di atas. Iya, sekarang itu Jadi berapa kalau- kitab? kalau Bapak- Sekarang berapa kitab itu, Pak? Kalau banyak dosa, Berapa kitab? banyak dosa. Kalau saya banyak dosa, saya tinggal bertobat. Masuk mana? Bertobat masuk surga. Masuk surga. Bertobat masuk surga. Kalau dosa banyak, Bertobat masuk surga. Nah, Bapak bertobat nggak? dasar pertobatannya apa? Bertobatnya karena kita menyesali perbuatan kita. Iman timur dari tidak- apa? Iman saya atas Tuhan yang Maha Esa, bukan atas Tuhan yang jadi Tuhan yang manusia. mana? Tuhan Tuhan yang tidak jadi manusia, Pak. Ya Tuhan yang mana itu? Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya sekarang Nabi Muhammad SAW. Tuhannya siapa? Tuhannya kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak buka ulangan 6 ayat 4. Iya. Buka. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Buka dulu. Udah, saya udah hafal Pak di sini, Pak. Jadi Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. itu Tuhan Israel, Pak. Iya betul. Bukan Tuhan Badondi. Oh sama. Nah, sekarang gini. Mazmur. Oke. Mazmur. Oke. 187 ayat 19-20 mengatakan Oke. hukum Taurat itu Yahweh itu Oke. hanya khusus untuk Israel, bukan untuk Oke. Sekarang Badondi. ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Gak usah, saya nggak Oh, kok nggak usah? Nggak usah. Katanya bukan Tuhan saya. Kita bahas dari sini. Katanya bukan Tuhan Kita saya. kembali ke topik. Jangan Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu. Itu selamatan juga. Selamatan. Udah lah, kan Oke. dari sini saja. Ini punya saya, Pak. Oh. Gimana, Bapak? Nggak tahu isi kitabnya ada berapa? Sudahlah, itu pengetahuan. Iya, udah Bapak nggak tahu. Saya Bapak tahu. saya akan siap ajarkan Pak Doni. Ah. Asal Pak Doni mau. Boleh, ajarin saya. Kitab Protestan berapa kitab?
Bukan, Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajar. Justru bikin saya percaya, Pak. Bikin saya percaya, Pak. Bapak kalau bikin percaya, Bapak percaya dulu Yesus. Enggak dulu, saya percaya dulu berapa kitab. Iya, percaya dulu kepada Yesus. Nanti, Pak, nanti kalau Bapak bisa ajarin saya, baru saya percaya Yesus. Udahlah. Udah, Pak, yang namanya orang akal dulu, Pak, baru iman. Masa iman dulu, Begini, Bapak? Pak. Oke. Bapak percaya dulu lah. Untuk selamat dulu, syarat tadi saya sudah kasih tahu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ada dua kehendak Allah. Allah mau supaya manusia selamat. Oke. Baru yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang Bapak bahas, mohon maaf ya, yang ada di YouTube Bapak itu saya udah lihat. Oke. 99% itu pengetahuan. Nah, memang harus pengetahuan, Ya, Pak. tapi bukan. Nah, apa- sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. 2 Korintus 2. Enggak, sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. Dari mana kepada firman Allah? Iya, tanpa pengetahuan. Pengetahuan nomor 2. Nah, Keselamatan. sekarang kalau pengetahuan nomor 2, saya tanya, ini ada berapa kitab, Pak? Ya bisa. Berapa kitab? Saya akan ajarkan Bapak. Tolong ajarin saya ini berapa kitab. Saya akan ajarkan, tapi bukan sekarang. Oke, Yang sekarang saya aja. mau sampaikan itu yang Sekarang aja, Pak. begini, saudaraku. Gini. Bapak percaya dulu dong. Kalau Saya, Bapak nah, percaya sekarang gini, kepada saya akan percaya kalau Bapak punya pengetahuan. Loh, yang pertama iman dulu. Enggak, pengetahuan dulu, Pak. Nggak bisa, Enggak. gimana? Sekarang Bapak mau bilang Yesus, tapi Bro, Bapak nggak tahu ini saya berapa kitab, gimana? Pak Dodi masa masuk sekolah dulu baru mendaftar. Loh. Mana yang benar? Yang benar daftar dulu, baru belajar di dalam. Ya begitu. Sekarang Bapak udah tahu belum ini berapa kitab? Pernyataan Pak Dodi tadi itu baru pengetahuan. Betul. Saya Justru Anda kalau bisa kita nggak menjelaskan tahu itu. isinya, bagaimana kita mau percaya? Saya bisa menjelaskan. Oke, sekarang ini berapa kitab? Ini Saya berapa bisa kitab? jelaskan. Nah, coba berapa kitab, Pak? Percuma, Pak. Ini berapa kitab, Pak? Percuma, Pak. Ini berapa kitab? Saya tidak akan jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Ini berapa kitab? Biarpun Bapak itu menguasai semua bahasa. Pak, yang saya punya ikutin pengetahuan. perkataan Yesus, Pak. Kalau tidak punya kasih, nol besar. Yang saya Nol. ikutin perkataan Yang Yesus, bermandat. Pak. Yang saya Nggak ikutin ada. perkataan Yesus. Oke, sekarang gini. Ini berapa Buktinya kitab? Bapak tidak bisa buktikan apa yang saya jelaskan tadi. Yang saya tanya dari Apa? mulai dari Matius 9 baru Iya. saya bisa jawab. Saya sudah jawab. Orang yang beriman, dosanya diampunin. Tapi orang lumpuh itu kan belum mati, Pak. Maaf, Bang Doni. Bapak ini kan tadi bilang Saya tanya. saya berdosa juga, saya tidak berdosa. Ini bingung. Loh, saya. enggak bingung. Kalau Bapak nanya saya berdosa, atau Enggak. tidak, saya bisa orang Itu- berdosa. itu membuktikan. Tapi kalau saya bertobat, saya bisa masuk surga, Pak. Itu artinya bahwa Bapak itu belum percaya. Saya tidak percaya Tuhan yang jadi manusia, Pak. Ya itu urusan Bapak. Nah, makanya saya ajarin mau nggak, Pak? Saya ajarin. Tidak perlu ajar Saya ajarin mau nggak? Saya diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, sekarang saya ajarin mau 1 nggak? Yohanes 2:27 bukan? Ayo buka. 1 Yohanes 2:27. Tapi kalau saya suruh buka 1 Yohanes 5:7, Bapak mau ya? Hah? Bapak mau nggak? 1 Yohanes 5:7. Ya kan tadi sudah. Ayo, 1 Yohanes 7, 2 ayat 7. Baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 27. Baca. Oke, sekarang 27. Baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena Ya. itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya nggak perlu ajar sama Bapak. Ya udah saya tanya ini berapa kitab? Tidak, setugas saya datang. Yang ini berapa kitab? Menjelaskan keselamatannya dulu. Yang ini berapa kitab? Itu pengetahuan. Yang ini berapa kitab? 1 Timotius 2 ayat Bapak 4. nggak tahu ini? Pengetahuan ini masuk. Bapak nggak tahu? Bapak nggak tahu? Saya lebih tahu dari Bapak. Oke, tunjukin ke saya, ajarin saya, Pak. Bapak selamat dulu. Berapa kitab ini, Pak? Ya, Bapak sendiri. Saya nanti akan selamat kalau saya sudah memilih Yesus, kalau saya percaya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang selamat, Yesus ternyata tidak perlu mati untuk Begini. orang yang bertobat mati Begini, itu. Bro, gak usah lah berapologetika. Loh, harus berapologetika, Bapak Pak. masih orang berdosa, masih ragu-ragu. Saya bisa juga. bertobat, Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Karena saya menyesali perbuatan saya. Mana bisa masuk surga? Gak ada Bisa, itu. kata Yesus. Gak ada. Kata Yesus apa, Pak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Percaya pada omongannya Yesus. Percaya. Bukan pada perbuatan Bapak. Tapi Yesus di sini mana ngaku Tuhan? Gak ada. Enggak, Yesus di sini mana ngaku Tuhan, Pak? Sudah. Buka Yohanes 5 ayat 31 32. Ayo, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sabar dulu, jangan ada salah lagi. Wah, 5:30. 5:30 saya baca nih, Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang salah dari saya ngomong? Baca dulu baik-baik. Oke, sekarang Bapak yang baca. Bapak yang baca. Baca baik-baik. Bapak yang baca. Bacain saya. Saya kasih tahu. Bacain saya, Pak. 1 Korintus 13. Enggak, Yohanes 5, 30, 31, bacain saya. 1, kalau tanpa dua orang Iya, saksi. sekarang bacain saya, bacain Kalau saya. tanpa dua orang saksi, maka Iya. satu perkara itu nggak sah, Pak. Iya, sekarang bacain saya. Yohanes Jadi 5, Tuhan 30, Yesus- 31, bacain, Pak. Kalau Bacain. untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan? Kalau Yesus katakan bahwa Dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar.
harus orang lain, berarti minimal harus 2 saksi yang memberi kesaksian. Ada kata Tuhannya. Udah kau. Ada kata Tuhannya. Udah selesai. Ada kata Tuhannya, Pak. Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah, saya baiknya kembali ke sini dulu dah. Ya nanti dulu, Kembali ke konteks. Ini pengetahuan semua yang kita bahas. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh kok sudah lah, berarti nggak ada. Nah, katanya Bapak bilang Bapak tahu. Lah tadi kan saya Yohanes 5:30, terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah, bukan 30. Ya sudah berapa? Salah. 30 31. Tadi Bapak bilang 30 31. Salah. Berapa? 31 32. Oh, 31 32. Oke. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu Ya. kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Nah. Maka kesaksianku tidak benar. Ya, karena itu kan Mana kata Tuhannya? Ya, Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi nggak di sini, Pak? Tanya saya tanya. Yang ngomong Tuhan kan Pak Doni. Kan saya tanya, Yesus. di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian, kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh. Harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan. Enggak. Saya nunggu pernyataan Bapak kesaksian itu Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Sudah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi nggak, Pak? Ya, ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja nih, Pak. Saya baca nih. Saya baca ini biar para Harus penonton. ada 2 orang saksi, Pak. Biar para penonton juga baca nih, Pak. Yohanes 5 31 32. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan kepada tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Yang mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia Berarti Tuhan, Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang, Nggak di bisa. mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau Oke. dia mengaku dia Tuhan, Sekarang- kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku Harus sebagai nabi nggak, Pak? Orang lain yang Sekarang Yesus ngaku sebagai nabi nggak? Ah, Sekarang Yesus ngaku sebagai nabi sudah, nggak? kembali ke konteks. Enggak, saya tanya. Kembali ke konteks. Ini Ntar dulu, Pak. pengetahuan. Ntar dulu. Sekarang Sudah selesai. di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah, berarti Bapak belum percaya. Oke, Sudah. sudah cukup. Cukup. Saya baca ini nih, Pak. Nah, tidak perlu dibaca. Bapak mau denger nggak Bapak? Ini buat penonton, Pak. Buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak semua denger nggak Bapak? Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya, bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, ya Dari sudah. mana? Dari mana, Pak, ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana ini? Sudah Pak Enggak, Doni. ini dari mana, Pak? Coba. Enggak, saya tanya. Ini dari mana, Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Nggak bisa bertanya tentang Kenapa? ini pernyataan. Nanti, Pak. Itu nanti, Pak. Nanti, tenang aja. Ini dari mana, Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini dari mana? Kita Bapak dari sini, Pak. Kita Bapak dari sini. Nah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih, Pak. Sudah, enggak, saya Dari mana? Itu kan Bapak yang buat. Ini, saya yang buat ini. Saya Sudah beli, lah. Pak, dengan ada ini. Orang yang buat. Nah, oke. Sekarang saya bacain. Orang itu tidak Sekarang saya bacain buat penonton, ya. Nggak usah. Bapak mau denger nggak denger nggak apa-apa silakan. baca yang di sini bukan baca yang di situ. Saya bacain, Pak, yang di sini. Oke, saya bacain. Ya udah, Bapak gitu. dengar ya. Entar dulu, Pak, tenang aja. Jangan pakai referensi Oke. di luar kitab suci ini. Tenang aja, Pak, tenang aja. Saya baca ini. Aduh, Andi. 1 Yohanes 5:7. Bagaimana? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Saya tidak Bapa, Firman, dan Roh membahas Kudus, Tuhan. dan ketiganya adalah 1, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sebagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Saya tunjukin di sini. Saya tunjukin di sini. Sudahlah, Bapak belum percaya kok. Lo memang nggak percaya, kenapa saya harus jawab? Berarti Bapak masuk neraka. ya Oke, udah. masuk neraka kan versi Bapak. Bagaimana mungkin? Saya bacain dulu, Pak. Saya bacain dulu, Pak. Bapak tolong diam dulu. Bapak tolong diam dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini saya bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa? Ini tulisannya dari Bible, Pak. Enggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini punya ini. Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana asalnya kalau nggak dari sini, Pak? Kita sudah sepakat kejadian sampai wahyu. Ini dari mana asalnya kalau bukan dari sini, Pak? Itu Bapak Berarti Bapak nggak tahu Ya. kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak perlu. Pendiri Protestan siapa, Pak? Pendiri Protestan siapa? Gak usah. Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan ini. Saya tanya, Pak, ini dari mana asalnya? Kita sudah dengar langsung. Saya bacain dulu, Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Itu pikirannya Dan dia. Ini kitab ini, Pak. Pikirannya manusia. Ya, biarin aja orang yang mau tulis Yang ngapain begitu. kita bahas Ya manusia? biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas Nah. pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan Pak Doni. tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Pak Doni, Bapak tolong dengerin tadi dulu. sudah mengakui bahwa Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu, Kalau Pak. Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak Ya, Bapak dengerin dulu aja. Tuhan. Bagian ini Pak, ini kiranya aslinya kita- sebuah catatan kita- di pinggir halaman
halaman Kitab suci salah satu ini naskah pikiran terjemahan Allah, Pak. Latin yang Bapak nggak menghargai ini, Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan, Pak? Kitab saya tidak akui itu. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak. yang kemudian, Pak jangan pegang-pegang, Bapak, jangan begini. pegang-pegang saya, Pak. Begini, Pak Jangan Dodi. pegang saya, Pak. Pak Dodi kan belum percaya. Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin mau Bapak boleh ngomong kalau saya udah selesai membaca ini, Pak. belum mengerti firman Tuhan? Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Udah, saya Enggak apa-apa, bukan buat Saya Bapak, bukan buat Bapak, ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. penonton itu. Ini channel saya, Pak. Penonton Ini itu. channel saya, Pak. Iya, tapi bicara yang. Ya udah, yang- Bapak sudah ngomong tadi, udah dengerin, sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Ya, untuk Ya apa? sudah dengerin dulu. Kenapa Penonton Bapak nggak mau mendengar dengar? ini ajaran sesat. Ya sudah, dengerin dulu, Pak. Mendengar ajaran sesat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan yang lain. Pasti tidak Tapi kalau asli, dengan Pak. saya kita kembali. Pak Dondi ini mau belajar yang materi yang mahasiswa, sementara Bapak belum jadi Oke. belum lulus SD. Kalau Bapak bilang jago. Sabar dulu. Kalau Bapak bilang jago. Oke. Itu ada. Oke, kalau Bapak bilang ada jago. sistemik. Kalau Bapak bilang jago, satu ayat, Pak, di dalam kitab ini. Sudah tadi. Saya mau tanya, Pak. Sudahlah. Ini Nggak tahu. pengetahuan. Nggak Saya tahu. tidak mau jawab. Loh, ini kan Ini kita kitab apa katanya? kembali konteks dulu. Oke, sekarang kembali ke sini. Iya. Ini perkataan siapa? Paulus atau Yesus? Firman Allah. Firman Allah. Ilham Roh Kudus. Yang nulis siapa? Ilham Roh Kudus. Sama nggak dengan Matius 18:3? Sudah, itu firman Allah. Sama nggak dengan Ilham perkataan Roh- Yesus? Firman Allah. Ya, firman Ilham Allah. Roh Kudus. Berarti pelin-pelan salahnya. Tidak. Nah, kalau tidak Bapaknya- pelin-pelan, berarti Yesus mengajarkan yang lain dengan Paulus. Pikiran Pak Dondi yang pelin. Nah, kalau nggak pelin-pelan, Allah tidak pelin. berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat? Sudahlah. Kok Kembali sudah? lagi. Allah gimana? Bagaimana saya mau jelaskan pada orang yang belum percaya? Bikin saya percaya, Pak. Iya. Bikin saya percaya. Yang percaya ini dulu. Ini Paulus, Pak. Saya nggak percaya Paulus, Loh, Pak. lalu kalau gitu mau percaya siapa? Percaya Yesus. Ya. Ini kan firman Yesus juga. yang Paulus. Bukan. Ini tulisan Paulus, Oh, Pak. nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini tulisan Paulus. Bapak baca dulu. Ya, mana? Baca mana? 2 Timotius 3 ayat 2 16. Timotius Paulus atau bukan, Pak? Sudahlah. Saya tanya dulu Itu dong. rasul. Iya, Paulus bukan. Jangan bangga loh. Saya tanya Paulus Sabar bukan. dulu. Saya tanya Paulus atau bukan. Paulus itu rasul Tuhan Yesus. Saya nggak nanya dia rasul atau bukan, Pak. Dia Paulus bukan. Tulisan Dia Paulus bukan. adalah rasul. Oke, Paulus. Dia 2 Timotius adalah- berapa, Pak? 3 ayat 16. 3:16. Oh, itu ayat sisipan, Pak. Alah, nggak Sudah usah. dirubah. Itu pikiran Bapak. Saya tunjukin. Sudah uji. Saya nggak bilang uji iman, saya bilang Oh, Isaac Newton nggak bisa. bilang 1 Timotius 3 Baca 1 itu ayat sisipan. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Ujilah Nih, segala sesuatu dan pegang yang baik. Isaac Saya nggak Newton butuh ini. Saya 1 Timotius saya 3:16. ini tafsiran orang. Saya Iya. tidak mau. Pinteran mana Bapak Jangan sama Isaac bisa. Newton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Isaac Newton? Saya. Pinteran Bapak. Saya Bapak diajarkan menciptakan Roh Kudus. hukum apa? Nah, sudahlah. Hukum apa Bapak ciptakan? Sudah, jangan lagi Hukum gravitasi Bapak ini Bapak ciptakan? mengalihkan Enggak. semua pertanyaan Bapak. Karena Bapak sebutkan 1 Timotius 3:16, Coba, Pak Doni. saya langsung kasih ini, Nggak Pak. usah, jangan Ayat begitu. sisipan, Pak, itu, Pak. Bapak jangan- Yang ngomong bukan jangan saya. mengalihkan. Ini orang nomor 3, Pak, yang paling punya pengaruh di Itu dunia, menurut Pak. Bapak. Bukan menurut saya, Itu- menurut Michael H. Hart. Bapak bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Loh, Bapak kitabnya dari mana kalau nggak dari sini? Kitab Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Cukup. Percuma. Ini paling sedikit, Pak. Nggak Saya nyambung. ajarin, Pak. Saya Ya. nggak perlu. Saya ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya Ini 73 kitab. pengetahuan saya nggak perlu. Itu Ini nomor 2. 78 kitab. Bapak belum percaya bagaimana Bapak mau. Ini 81 kitab. Nggak usah. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Sudah, itu bukan. Berarti ini bukan. Bukan. Nah, ini dari mana? Yang menambah itu. Ya, ini dari mana? Ini dari mana? Sudah, Ini dari mana? Ilham Allah. Yang mana yang saya belum jawab? Udah hukum lah lari ke ini. Yang mana yang saya belum jawab, Pak? Yang mana yang belum jawab? Udah Pak Dondi. Yang mana yang belum saya jawab? Yang mana? Rendah hati saja. Enggak. Terima, Saya dengar coba rendah hati nih, Injil. Pak. Saya rendah hati nih. Dengar Injil Oke. supaya selamat. Saya rendah hati nih, Pak. Supaya Bapak masuk Pertanyaan surga Bapak dulu. mana yang belum saya jawab? Baru kemudian masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Jadi Bapak harus masuk surga dulu. Bapak belum diajarkan sama roh. Berarti Bapak belum masuk surga, belum belajar dong, Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pasti. Sudah belum? Pasti. Nama sudah terdaftar. Saya sudah belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar. Berarti belum belajar dong? Saya diajarkan Kan roh. tadi Bapak bilang Roh masuk Kudus. surga dulu baru belajar.
belajar. 1 Timotius 2 ayat Kan Bapak 3. bilang masuk surga dulu Itulah baru yang belajar. baik dan yang berkenan Oke, pada Allah Juru oke. Selamat kita, Oke. yang menghendaki supaya Sekarang manusia selamat. Bapak bilang masuk surga yang dulu baru kedua belajar. memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus Belajar itu nomor 2. Oke. Nomor 1 itu dengar Injil dulu supaya ya, selamat. ya. Itu maksudnya. Ini ada Injil palsu Pak di dalamnya Pak. Apa kata Bapak? Kata ini. Kata Bapak. Ini saya bukain Pak. Iya, Pak. Kalau Bapak mau baca nih. Bapak boleh bersetuju dengan ini. Pasti tidak Tapi saya- asli. Loh, sekarang Bapak kitab ini dari sini. Terus Bapak nggak terima ini. Lalu gimana? Sudah, dalil Bapak semua sudah dipetahkan. Patakan sama siapa? Saya sudah petahkan. Patakan dari mana? Ini Bapak udah baca itu dong. Bapak belum Enggak, ini percaya. bukan masalah percaya nggak percaya Pak. Bapak belum percaya Ini Yesus. ayat tidak asli. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini? Ini gerejanya. Siapa gereja Ini siapa? yang bikin AND. Ini Ya, keluarin Bapak pemerintah. percaya sama orang. Nih Pak, baca nih. Ini yang keluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Oh, ya, ya. Bapak nggak percaya nih? Resmi. Ya, saya tidak percaya. Departemen Agama RI Pak. Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI Pak, Republik Indonesia. Sudahlah, udah. Sudahlah Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah Pak. Bapak sudah tidak bisa menjawab. Menjawab kalau apa? Masuk surga. Yang mana Sudah jawaban? selesai. Pertanyaan apa? Bapak belum percaya. Ya memang belum percaya. Ya, kalau- Itu bukan pertanyaan Pak. Kalau belum percaya itu belum bisa ngerti firman Allah, Nah, Pak. sekarang bikin saya ngerti Pak makanya. Ya makanya tadi saya sudah bilang, Yesus mati hapus dosa Bapak semua. Kata dosa siapa? Bapak. Kata siapa? Semua dosa Bapak sudah Kata Yesus dihapus. atau kata Paulus? Semua dosa Bapak sudah lunas dibayar. Kata siapa? Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata Yesus atau kata Setelah Paulus Pak? Bapak selamat, baru Bapak belajar. Kenapa Bapak nggak jawab saya? Itu kata Paulus atau kata Yesus? Itu ilham Roh Kudus, bukan kata siapa. Kata siapa? Roh Kudus. Iya, kata Paulus atau kata Roh Yesus? Kudus itu adalah firman Yesus juga. Oh, firman Yesus. Sudah. Berarti Yesus pelin-pelan dong. Kok kopin Lah, Yesus bilang, Bapak- kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bapak punya pertanyaan itu dari pikiran Bapak yang Dan Bapak sendiri nggak tolong ngerti. jawab saya, Nggak yang bisa. mati, yang bertobat Bapak itu. lari-lari. Bapak tadi Bapak- tuh bilang masuk surga kan? Cuma Berarti Yesus kan nggak perlu disalib Pak kalau begitu. begini Bapak, kita bahas di keselamatan aja. Ini kan? bahas semuanya Paulus Jangan Pak. lari-lari kemana-mana. Enggak, ini semuanya Paulus. Ini firman Allah. Yang mana firman Allah? Yang mana? Terus Bapak mau percaya apa? Sekarang saya tanya. Saya percaya perkataan Yesus. Ya, perkataan yang mana? Bertobat, makanya masuk surga. Yang mana? Itu Matius 18:3. Apa syaratnya bertobat? Bertobat yang menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Yesaya pasal Udahlah. 1. Ayo Pak, buka Pak. Yesaya 1 Nggak Pak. usah, udah. Kok nggak usah? Bapak, Kita Tidak. buka Pak, Yesaya Pak. begini, Kita Pak buka. Dodi, kalau kita hanya debat kusir, Enggak, Bapak kan makanya. membawa ke pengetahuan. Gini. Nah, kenapa? Gini makanya gini Pak. Udahlah. Kalau Bapak datang ke sini pakai jas, tapi Bapak nggak punya pengetahuan, buat apa? Yahilah, pengetahuan. Buat apa? Sabar, pengetahuan dunia dan firman Allah beda. Bapak tenang dulu. Kalau mau saya ajarin. Kalau saya dengerin, Bapak nanti mau dengerin nggak? Bapak, Saya tanya dulu. Loh, kan Bapak Kalau saya dengerin, Bapak mau dengerin jangan nggak? mempelintir lagi. Enggak. Kalau bilang, Bapak ngomong saya dengerin. saya mau belajar dari Bapak. Oke, saya mau belajar. Sekarang kalau Bapak ngomong saya dengerin. Sekarang saya izinin Bapak. Nanti kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Kalau Bapak mau ngomong saya dengerin. Kalau tidak bisa menjawab. Tapi kalau saya ngomong, Bapak mau tidak dengerin bisa- nggak? Kalau bisa menjangga, Yang Bapak mana? hanya bertahan pada ini. Yang Paulus. mana yang nggak bisa Ini jawab Paulus, Pak? Ini Paulus. semua kata Paulus. Kamu nggak ngerti. Oke. Sampai mati pun kamu Oke. tidak akan mengerti. Kalau Bapak ngerti, tolong ajarin saya Pak. Firman Allah ini kudus Pak. suci. Tolong ngajarin saya ini Pak. Firman Allah, Pak. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Oh. Saya tanya Bapak nih ya. Cuma Pak Dondi, kalau Pak Dondi hanya Oke. mengandalkan ini nggak masuk dalam hitungan. Oke, sekarang saya tanya, Yesus lahirnya di mana Pak? Sudahlah, sudah itu pengetahuan nanti. Lah, kok pengetahuan? Nah iya, Bapak main Yesus lari-lari. lahirnya di mana? Pertanyaan Bapak selalu lari-lari dari konteks. Bapak nggak punya pengetahuan. Udah. Oh ya sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah, itu pengetahuan nanti. Enggak, Bapak nggak tahu. Yang penting keselamatan dulu, nomor satu. Saya akan percaya kalau Bapak bisa ajarin saya. Ya kan saya sudah Nah, izin. makanya sekarang saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Ketika saya Yesus lahir di mana? Ketika saya jawab, Bapak bilang itu Paulus. Lo memang, Bagaimana Bapak lo memang percaya? Paulus. Lah, Lah Bapak nggak tahu nih tulisan Paulus apa punya Yesus. berarti Bapak tidak percaya bahwa ini kitab suci ini adalah Alkitab pikiran Allah. Lah, memang ada yang tidak asli di sini. Yang ngomong ini bukan saya. Bagaimana bisa membuktikan bahwa omongannya benar? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Enggak, kau jawab dulu. Kalau Bapak mau Nah, bukti dari jawab saya, dulu, ya jawab. sudah saya jawab nih Pak. Saya jawab nih. Ya, jawab. Saya jawab. Bapak Bible-nya disusun Sudah jawab dulu. Lah, kok mau dijawab nggak mau gimana sih Bapak? Pelintir. Mau dijawab nggak Pak?
Ya percuma Pak. Nggak mau dijawab nggak? Gak usah debat. Gak bisa. Kita nggak boleh pakai logika. Kalau ayat palsu, Sudahlah, itu sudah. dari Tuhan bukan, Pak? Bapak yang bilang. Bukan firman. Bapak Kalau yang ayat palsu, itu dari Tuhan bukan? Sudahlah, itu Bapak yang bilang. Tadi kan Bapak bilang di Wahyu, tidak Sudah. boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Betul Sudah, nggak, Pak? Pak. Betul nggak, Pak? Bapak sendiri. Sekarang ini ada yang menambahkan nih, Bapak Pak. sendiri. Pertanyaan-pertanyaan Bapak ini. Nggak bisa jawab, Pak, ya? Lari-lari. Nggak Pak. bisa jawab, Bapak. Saudaraku. Tadi Bapak di Wahyu bilang, tidak boleh ditambahin, Ini- tidak boleh dikurangi. Kita pulang Cibitung jauh nih. Silakan, Pak. Silakan. Iya. Silakan. Hati-hati, Pak, di jalan, Pak. Nanti lain kali. Bapak lain kali kalau datang sini bawa referensi, Pak. Enggak. Jangan bawa cuma handphone Bukan, aja. kita keselamatan dulu. Oke, keselamatan. Bukan kita Nih, bahasanya di situ. jangan saya mau keselamatan dari Yesus, Pak, bukan dari Paulus. Berarti Nih, buat Bapak nih, buat berarti Bapak tidak akui ini firman Allah. Tidak semuanya. Sudah. Sudah. Pak Dondi dapat kuasa belajar dari mana? Dari pikiran Iya, dari Sudah. pikiran, Kalau dari pengetahuan. Saya itu dari diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, Roh Kudus namanya siapa, Pak? Sudahlah, nggak usah. Oh, sudahlah. Sudahlah. Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan orang bodoh. Kalau Bapak memang diurapi Roh Kudus, saya Nanti. tanya namanya siapa, Pak? Roh Kudus, Pak? Nanti belajar. Ya udah. Sekarang namanya Roh Kudus siapa? Baru saya mau Sudahlah. selamat. Kalau Bapak bisa jawab, saya nanti ikut, Pak. Itu pikiran bodoh Bapak. Loh, kok bodoh? Ya, kalau bodoh tolong dijawab, Pak. Tolong dijawab. Nggak bisa. Oke, saya bodoh. Saya bodoh, Saya Pak. harus menjawab dulu dari kebenaran firman. Oke, Injil, anggap ya, aja saya bodoh. Sekarang Bapak Konteks. kasih tahu saya Sudahlah. siapa nama Roh Kudus. Sudahlah. Loh, kok sudahlah? Itu pertanyaan konyol namanya. Loh, kok konyol? Itu Alkitab bilang persoalan yang dicari. Sekarang gini. Udah. Enggak, Pak. Tuhan Yesus siapa? Ini sudah jam kita mau. Enggak, Tuhan Yesus siapa, Pak? Udahlah. Oh, iya sudah. Bapak sendirilah. Iya. Terima kasih waktunya sudah datang sini, Pak. Iya. Ya, nanti lain kali kita belajar lagi. Ya, Ya. kita tetap hubungan silaturahmi tetap jalan. Siap, Pak. Nah, begitu. Siap. Iya. Kita toh nanti kita temukan cari-cari kita menemukan titik. Silakan kalau Bapak mau bawa pulang, tolong mic-nya pulangin. Jangan bukan itu. Oh, nggak usah. Ya. Gimana? Saya udah tahu semua, Pak, ini, Pak. Berkat itu. Ya? Nah, iya. Oke ya. Tolong mic-nya dipulangin, Pak. Oh iya. Oh iya. Mahal itu, Pak. Oke, makasih ya. Sama-sama. Pak Doni. Ya, saya ambil, Pak, ya. Iya. Siap. Iya. Terima kasih buat yang nonton. Iya. Tadi kita sudah diskusi, Iya, ya. seru. Jadi ini Pak Kris datang Iya. jauh-jauh dari Cibitung. Iya, Cibitung, Ya. Nanti lain kali silakan datang lagi, Pak. Iya, Ya. boleh. Silakan bawa Bible yang lain. Jual. Ya. Jangan cuma bawa handphone, Pak. Sini, Pak. Hati-hati di jalan, Pak, ya. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Maafin nih suara. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat atas perhatiannya ya, buat dari para pemirsa. Tadi kita sudah melayani ya tamu kita tadi berusaha sebaik-baiknya, tidak sampai terjadi apa-apa ya. Jadi kita hanya diskusi. Tapi ya mohon maaf tadi kalau saya dan Pak Kris tadi mungkin sedikit terbawa suasana gitu ya, karena beliau mungkin sudah mengetahui ada yang tidak beres dengan kitabnya. Maka dia tadi mati-matian menjaga yang LAITB. Ketika ditunjukkan yang kitab suci Katolik, sudahlah. Gitu. Jadi ada pendeta yang dikasih ini buang, dikasih ini sudahlah. Gitu. Ya itulah ya beda-beda lah ya. Tapi tetap kita harus tetap hormatin. Kita tidak boleh menghina orangnya. Kita juga tidak boleh menghina agamanya mereka. Kita apalagi tidak boleh menghina sesembahan mereka ya. Kita tetap harus berdiskusi dengan cara yang paling baik. Mohon maaf kalau tadi saya mungkin saling adu omong dengan Pak Kris karena ya terbawa suasana, tapi bukan berarti saya tidak menghormati Pak Kris ya. Pak Kris tetap saya hormati sebagai orang yang lebih senior dari saya. Nah, mudah-mudahan ini tadi bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa orang sekelas Pak Kris aja yang boleh dikatakan doktrinnya sudah sangat-sangat kuat, senior lah, dia tidak bisa terlepas itu dan tidak bisa membedakan mana ajaran Paulus, mana ajaran Yesus, yang mana itu beda. Tadi waktu awal-awal saya pancing dia, kalau orang ini bertobat dan dia mati, masuk surga masuk neraka, dia dengan tegas menjawab masuk surga. Ya, tapi ternyata Yesus belum disalib. Berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib buat siapa-siapa. Asal orang bertobat, dia pasti masuk surga. Itu aja sih sebenarnya poinnya ya. Saya tetap berdoa mudah-mudahan teman-teman di kekristenan ya diberi petunjuk dan juga diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah makhluk apapun dan siapapun. Ya, itu aja doa saya.
Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa bertemu di sana ya, sebagai orang yang tidak merugi. Woi, bener ya? Ya sudahlah. Baik, kalau gitu terima kasih ya sekali lagi atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat dan dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum, saya pamit, nanti ketemu di live selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.